Gus, setelah kemarin kita ngebahas burung tengah, ternyata di sini kita bakal melihat burung yang bersarang di tengah. Oh iya. Oh iya, bener. Ini nih burungnya ada di depan kita nih. Di depan kita nih, burung yang bersarang di tengah, dan kemarin sempat jatuh, tapi bukan beberapa lama, sebentar banget ya, berapa hari. Udah ini lagi tuh kan, udah mulai bangun lagi nih, udah setengahnya ya. Yang itu malah udah mau selesai tuh. Udah mau selesai, itu udah ngebet banget tuh, mau bertelur tuh yang paling ujung sebelah sana. Terus kemudian ada yang di tengah ini baru dia bikin cincin. Iya. Terus yang di sana tuh hampir selesai kubahnya, kubah kebalik sih sebenarnya kalau manyar kan. Terus yang sebelah sini juga baru cincin. Jadi di sini ada 4 sarang. Nah, ini sebenarnya kita punya kendala yang cukup rumit kalau untuk si manyar ini, karena ada memang kemarin udah diulang, terus kita bahas kendalanya yaitu di sini tuh burung pengganggu ya. Iya, jadi ada sedikit gangguan dari satu jenis burung itu yang benar-benar usil ya, nggak hanya ke manyar sih sebetulnya, dia usil ke burung-burung lain juga. Ya, cuman kita ada dilema terhadap burung-burung tersebut. Jadi dilemanya itu ya karena mereka sendiri pun butuh berkembang biak sebenarnya. Jadi si jalak alis sapi ini yang memang membuat kita ini galau. Ya, dia di sisi lain dia mau membuat sarang, membuat sarang. Di sisi lain dia juga kenapa gitu bikin sarangnya, kenapa harus nyuri dari materi sarang burung lain gitu. Nah, itu yang jadi dilema buat kita. Antara kita akan mengevakuasi dulu si jalak alis sapi, atau kita membiarkan. Dilihat dari sisi prioritas penting. Ya, prioritas penting. Ini kan ada burung kepodang, ada burung manyar, terus ada burung yang lain juga lagi bersarang. Nah, sedangkan burung si jalak alis sapi ini, dia tuh mengganggunya tuh dari sarang ke sarang nih, Kang. Kan kalau burung manyar tuh mereka mandiri kan, bikin sarang, nyari bahan-bahan sendiri. Kayak burung kepodang itu nyari bahan-bahan sendiri. Nah, berbeda dengan burung si jalak alis sapi ini, dia malah mencuri dari materi sarang burung lain. Ya, betul. Kira-kira gimana nih kita mengatasinya? Ya, kalau sebenarnya untuk keputusan kita sendiri kan kita tidak bisa memutuskan. Ya, yang memutuskan sebetulnya harus Airpan sendiri ya. Tapi kita kemarin melihat komentar ketika kita menayangkan kepodang yang bersarang. Teman-teman yang belum lihat kepodang bersarang nih. Nah, di situ banyak komentar-komentar yang mengatakan bahwa ambil aja jalak alis apinya katanya, evakuasi aja, karena jalak alis api ini katanya belum terlalu benar apa tidaknya dia bersarang. Tapi ini ada tapinya lagi. Sebenarnya kita mau ngupdate, cuman saya belum dapat gambar secara visual mengenai jalak alis api itu. Ternyata mereka udah berduaan dan mengangkut sarang ke belakang air terjun bekas sarang si Jack sama si John ya. Nah, saya bingung di situ. Bener, asli bingung. Coba kalian pikir-pikir teman-teman. Ya, jika ada 2 individu yang mau bertelur, kita mau mana dulu nih? Bingung. Gimana coba? Oke, kita tanya ke para pemirsa di rumah nih, kira-kira menurut teman-teman di rumah nih gimana nih? Kita harus mengevakuasi si jalak alis sapi atau kita akan membiarkan secara alamiah gitu mereka? Ya, secara alamiah itu mungkin lebih ke kita melihat perkembangan selanjutnya. Apakah si jalak alis api ini akan terus menghancurkan sarang burung lain, atau mereka malah memang benar-benar bersarang. Seperti kalau dulu itu pernah kejadian di Jalak Bali yang merusak sarang murai batu. Nah, di situ bagus itu waktu itu menangkap jalak Bali, kemudian menyimpannya lagi. Tapi beberapa lama kemudian setelah murai batu ini mulai berproduksi, jalak Bali itu dilepaskan dan kembali si jalak api itu ternyata memang bersarang di rumah pohon. Akhirnya mereka bertelur, walaupun sebenarnya setelah bertelur itu mereka tidak melanjutkan sampai menetas. Entah juga karena apa gitu. Congratulations buat sahabat aku yang segalanya bisa, yang memiliki semuanya talenta yang luar biasa. Congratulations, jangan lupa like, subscribe Hakim Music. Kali-kali aja nanti aku ke situ.
Ya mudah-mudahan sih Kang, setelah misalkan emang dia malas ya, mungkin karakter itu malas untuk cari sarang dari bawah. Mungkin setelah mereka selesai nih mencuri bahan-bahan materi sarang dan mereka menjadikan sarang untuk mereka, mudah-mudahan setelah itu burung jalak alis sapi itu selesai gitu. Ya, Hasil betul. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau misalnya pembuatan kayak gini terpantau tuh itu berapa lama sih? Nah, untuk memantau pembuatan sarang burung manyar sendiri, sebenarnya kita tidak membutuhkan waktu yang cukup lama sekarang untuk saat ini, karena manyar di sini udah pinter, sangat pinter, terampil gitu cara menggabung materi-materi sarang untuk bikin sarang mereka tuh udah mahir. Ya, udah sangat mahir. Jadi mereka ini benar-benar menyesuaikan dengan keadaan di dalam apiari ini. Ketika tidak mempunyai bahan materi sarang yang benar, seperti daun palem dulu itu yang kita anggap benar, karena manyar itu kan membuat sarangnya di pohon palem dan menggunakan sarang palem. Memang itu cukup kuat, tapi mereka mengadopsi sendiri sarang yang memang mereka dianggap materi sarang yang mereka anggap benar. Betul. Dan dari daun pisang ya, bahkan daun pisangnya udah hampir habis tuh di sebelah habis nih daun pisang sebelah sini. Meranggas habis. Terus mereka juga ngambil dari bawah, dari yang pohon kelapa. Bukan tuh yang di sebelah sana tuh kayak alang-alang. Bukan tuh anggrek yang di bawah pohon itu tuh buni. Ada anggrek yang baru tuh, yang dari Lucky Garden. Waktu itu sih pernah kita bahas ketika ada konflik mengukat, nanya sama saya ini kenapa rusak. Nah dari situ, dan manyar ini membuat sarangnya tuh sangat cepat, super cepat kalau menurut kita. Dengan situasi yang rumit menganyam tapi cepat, ini nggak nyampe 1 minggu loh guys. Jadi ketika mereka udah mulai membuat apa tuh namanya Gus, pondasi. Ya, pondasi, cincin, diperiksa, layak, lanjut. Dan akhirnya jadi bagus seperti ini, jadi keren gitu. Sarang-sarangnya jadi mulai terbentuk. Oh, terus ada pertanyaan lagi nih. Kalau yang sekarang lagi musim hujan, kuatannya tuh seberapa sih sarang-sarang ini? Nah, kalau untuk musim hujan sendiri, si burung manyar ini cukup kuat ya, karena memang dia udah berpengalaman banget. Awalnya sih si burung manyar ini bikin sarang tuh benar-benar di ujung ranting, dan mengakibatkan si sarang manyar itu mudah untuk jatuh, apalagi kalau patah. Kalau tertiban oleh air hujan, terisi makin berat lalu patah. Nah, untuk sekarang si burung manyar ini dia membuat fondasi yang cukup kuat, cukup kokoh, yaitu dengan cara memanjangkan si pondasi itu ke batang yang paling tebal. Jadi dililit. Ya, dililit sampai ke atas, dan pemilihan kayu pun mereka tahu sepertinya. Jadi pohon bukan kayu ya. Jadi pohon yang mereka pilih itu pohon yang cukup kuat. Di sini mereka bersama pohon ini salam. Pohon salam. Nah, pohon salam yang lagi berbuah guys, lagi berbunga nih. Sebentar lagi kita bakal dapat momen dimana banyak burung yang akan makan di buah salam nih nanti. Sebetulnya kalau di alam manyar khususnya sarang ya, dia sering ditemukannya di mana? Kalau di sini di pohon salam nih. Ya, biasanya kalau di alam tuh kita sering menemukan di pohon-pohon palem yang gede. Terus di pohon kelapa juga biasanya kalau ada pohon pete suka bersarang juga di situ. Nah benar. Nah, dan materinya pun macam-macam juga kalau di alam. Menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar pohon itu. Bisa dari pohon kelapa, bisa dari alang-alang. Tapi rata-rata si manyar yang di alam itu rata-rata bikin sarangnya dari pohon alang-alang ya kan, rumput alang-alang dan itu tadi pohon palem atau dari kelapa. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang punya pengalaman di daerahnya, di wilayahnya, udah pernah melihat nih sarang manyar yang banyak ataupun sedikit, mereka itu sebenarnya bersarangnya di pohon apa aja. Jadi kalian boleh berkomentar di bawah ini ya. Nanti kita baca, terus kita bakal melihat benar nggak manyar itu misalkan bersarang di bambu atau di apa. Jadi benar nggak manyar itu tidak hanya selalu di
pohon di satu pohon tersebut kalau di alam. Oke Kang Pio, di suasana yang cukup gerah ini di sore hari kita mulai terasa gersang ya di tenggorokan. Tapi ketika kita melihat burung manyar yang sedang membangun sarang, udah gitu suasana dalam apiari, suara gemuruh air yang enak didengar itu membuat hati kita menjadi adem ya. Dan tenggorokan pun Jadi- seperti ya begitulah. Tenggorokan itu menjadi apa ya? pengen minum. Menjadi Enggak. dingin karena minum terus ya di situ. Enggak, burung yang seperti itu. Jadi burung sih mandi di sana, tapi kita kalau mandi kadang-kadang menyelam sambil mandi. Oke guys, sambil menunggu ngabuburit, kita nikmatin aja cara si burung manyar ini membuat sarang. Yuk.